Hey guys, terkadang kenangan dan pengalaman semasa di rumah membuatnya bernilai lebih dari jutaan uang atau properti yang ditawarkan. Seperti beberapa pemilik rumah yang keras kepala ini. Mereka menolak untuk mengalah ketika didesak oleh pemerintah atau perusahaan untuk menjual properti berharga mereka tersebut. Meski beberapa rumah di sekelilingnya telah bersedia untuk bekerja sama dalam proyek, namun para pemilik rumah berikut ini tetap teguh dengan pendirian mereka dan membiarkan bangunan kebanggaan mereka berdiri tegak di tengah jalan hingga di bawah jembatan. Penasaran? So, langsung saja berikut deretannya. Rintangan Jalan Raya. Pada tahun 2015, pekerja konstruksi terpaksa membangun jalan senilai 15 juta dolar atau setara 230 miliar rupiah di sekitar 2 blok apartemen di Cina. Setelah beberapa keluarga menolak untuk pindah, mereka memberikan teguran yang memaksa pengembang untuk mengubah rute pembangunannya di sekitar properti di kota Yongjia, Cina Timur. Pemerintah terlalu banyak gembar-gembor mengatakan bahwa jalan provinsi baru sepanjang 17 km ini akan menyediakan rute cepat dan efisien antar kota dan 19 desa sekitarnya. Tetapi meskipun pekerjaan dimulai pada bulan Desember 2011, konstruksi terpaksa dihentikan ketika 10 keluarga menolak untuk memberi tawaran kompensasi dengan ganti mengizinkan properti mereka dihancurkan. Pejabat dewan lokal pun kehilangan kesabaran dan memerintahkan pembangunan jalan tetap dilanjutkan dengan mengitari 10 properti tersebut. Jalan raya dibuka 4 jalur dan banyak pengemudi yang berpendapat bahwa tata letak aneh ini sangat berbahaya bagi lalu lintas. Sebenarnya di Cina sendiri praktik seperti ini cukup umum terjadi. Meminta orang keluar dari rumah mereka demi kepentingan pembangunan sektor publik dengan kompensasi yang sesuai melalui kesepakatan bersama. Vera Cooking. Tak banyak orang yang menentang Donald Trump dalam kepentingan bisnis. Namun, seorang janda dan pensiunan pemilik rumah bernama Vera Cooking berani menentang Trump. Kembali pada awal 1980-an, Cooking berselisih dengan Bob Guccione, pendiri majalah Penthouse. Bermula ketika Guccione ingin membangun kasino dan rumah Cooking berada di jalan proyek, sehingga ia menawarkan 1 juta dolar kepada Cooking. Namun ditolak. Bob pun tetap membeli properti di sekitarnya dan mulai membangun konstruksi yang harus dihentikan begitu saja karena kehabisan biaya. Area tersebut tetap kosong hingga tahun 1994 saat Trump membeli tanah yang berada di sebelah kasino. Lagi dan lagi, Cooking menolak tawaran tersebut dan membawa masalah ini ke ranah hukum. Cooking pun menang dan rumahnya tetap berdiri tegak hingga saat ini, lengkap dengan semua sejarahnya di sebelah Trump Plaza. Rumah Jalan Raya. Kembali lagi ke Cina, kini telah membangun jembatan di antara rumah mungil di Guangzhou dan setelah pemiliknya yang keras kepala menolak menjual properti tersebut kepada pemerintah selama 10 tahun terakhir. Terhimpit di antara 2 sayap jalan tol, jembatan Haizuyong, properti ini disebut sebagai rumah paku atau Dingzihu dalam bahasa Mandarin. Jenis rumah ini adalah contoh utama ketika pemilik menolak kompensasi yang ditawarkan oleh pengembang untuk menghancurkan propertinya. Rumah 1 lantai ini terlihat terjepit di antara jembatan 4 jalur dan berada di dalam lubang. Menurut berbagai laporan, pemilik rumah mengatakan bahwa dia tidak setuju untuk pindah karena pemerintah gagal menyediakan properti yang ideal pilihannya. Rumah setengah. Ya, ini adalah rumah setengah atau
terbelah yang berasal dari kisah kekeras kepalaan pemiliknya. Dibangun pada akhir abad ke-19, mulanya Half House adalah bagian dari 6 rumah deret Victoria di St. Patrick, Toronto, Amerika yang saling berhubungan. Namun, pada tahun 1950-an, pengembang real estate mulai membeli rumah di wilayah tersebut dengan tujuan pembangunan ulang. Sebagian besar pemilik rumah menyerah dan menjual rumah mereka. Tetapi pemilik rumah khusus ini menolak semua tawaran yang ada. Akhirnya, pengembang pun tetap melanjutkan proyek dengan membiarkan rumah ini berdiri sendiri dan merobohkan sisa rumah di sekitarnya. Mereka pun harus sangat berhati-hati memisahkan rumah ini dengan yang lainnya. Dan untung saja ada dinding penahan beban yang membantu pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Sejak saat itu, rumah ini pun berdiri sebagai setengah bangunan. Vigo House. Pada tahun 2011, seorang pengacara, Randall Ecker, melakukan apa yang kebanyakan orang ingin mereka lakukan tetapi gagal, yakni melawan perusahaan besar dan menang. Ia muncul sebagai pemenang setelah pertempuran hukum yang panjang, dan sebagai hasilnya, rumah kecil yang ia juluki sebagai Vigo House dapat dipertahankan. Bermula ketika perusahaan TriMet ingin membeli rumah ini untuk melanjutkan pengembangan Max Green Line dan membangun gedung perumahan Portland State yang baru. Namun Ecker menolak segala penawaran yang diberikan dan kekeh mempertahankan rumah kebanggaannya tersebut. Akhirnya perusahaan pun menyerah dan meneruskan proyek tanpa harus memiliki, memindahkan, atau menghancurkan Vigo House. TriMet mengatakan tidak akan lagi mencoba mendapatkan properti Ecker. Namun ia masih berencana untuk tetap berhati-hati. Rumah dan Coral Gables. Sebuah rumah keluarga kecil milik Orlando Capote berdiri di tengah proyek konstruksi besar dan dikelilingi oleh Plaza Coral Gables. Pengembangan komersial senilai 600 juta dolar atau setara 9 triliun rupiah tersebut adalah proyek terbesar dalam sejarah kota. Sang pemilik rumah keras kepala mengatakan bahwa rumahnya sangat berharga dan tidak ternilai dengan berapapun jumlah kompensasi yang ditawarkan. Ia tidak akan menjual propertinya karena menurutnya itu adalah rumah impian dan peninggalan sang ayah yang dibeli pada tahun 1989. Selama beberapa tahun terakhir, Capote telah menolak lebih dari 60 penawaran untuk menjual propertinya kepada para pengembang proyek, yang diantaranya bernilai 1 juta dolar atau setara 15,3 miliar. Meski ayah dan ibunya sudah tidak ada, Orlando merasa rumah ini adalah jiwa yang berisi memori bersama mendiang kedua orang tuanya. Nah, itulah dia guys, deretan rumah yang pemiliknya bersikeras tidak bersedia untuk pindah meski telah ditawarkan dengan kompensasi yang menggiurkan.